PKP Friends! Kembali lagi bersama aku, Safani, yang kali ini kita akan sharing-sharing tentang kehidupan mahasiswa program studi penyuluhan dan komunikasi pembangunan. Nah, di momentum ini, selaras dengan penyambutan mahasiswa baru nih, kita akan menghadirkan salah satu narasumber hangat yang akan berbincang-bincang bagaimana kehidupan terkait mahasiswa S2 PKP. Tidak lain tidak bukan, kita akan mengundang narasumber kita, yaitu di samping saya, Kak Arsya Pradipta Nuryansiwi. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Arsya sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Arsya udah semester berapa nih? Semester 3. Wah, kalau boleh tahu nih, Kak Arsya udah semester 3 dulu masuknya tuh jalur apa sih? Dulu masuknya tuh jalur fast track. Apa itu jalur fast track? Jadi jalur fast track itu jalur masuk di mana mahasiswa S1 semester 6 itu bisa mulai mengikuti kelas semester 1 S2 di UGM gitu. Wah, tapi kalau misalkan jalur lainnya tetap regulernya ada kan Kak Arsya? Ada dong tetap, pasti. Jadi itu salah satu pilihan aja ya teman-teman Iya. kalau misalkan mau masuk dari jalur fast track. Betul. Nah, kalau dari Kak Arsya sendiri, kenapa sih milih PKP? Jadi kebetulan juga background pendidikan S1 saya itu di penyuluhan dan komunikasi pertanian. Nah, ada tawaran jalur fast track di penyuluhan dan komunikasi pembangunan pascasarjana UGM. Karena ini masih linear dengan background pendidikan S1 saya dan kemudian saya juga tertarik untuk belajar multidisiplin, maka saya cobalah daftar di jalur fast track ini gitu. Kalau misalkan itu kan jalur awal masuknya ya Kak Arsya. Iya. Kalau selama perkuliahan gimana sih rasanya jadi mahasiswa S2 PKP UGM ini? Rasanya cukup membanggakan sih kalau menurut saya, banyak hal yang bisa dieksplor di penyuluhan dan komunikasi pembangunan pascasarjana UGM ini, termasuk dari segi diskusi dengan dosennya, dengan mahasiswa, kemudian juga fasilitas yang disediakan ini juga tidak kalah saing dengan fasilitas S1 yang pernah saya dapatkan. Kalau tadi kan Arsya berbicara tentang fasilitas. Nah, kalau Iya. misalkan di-compare sebenarnya unggul sama-sama unggul atau gimana Kak Arsya? Kalau menurut saya sama-sama unggul sih. Jadi di penyuluhan dan komunikasi pembangunan sekolah pascasarjana UGM ini tuh juga menyediakan misalnya ruang kelas itu ada, kemudian fasilitas kesehatan di GMC itu juga ada, fasilitas olahraga itu juga ada, kemudian yang nggak kalah unggul yang menurut saya bikin wow gitu adalah studionya sih. Jadi teman-teman di sekolah pascasarjana di penyuluhan dan komunikasi pembangunan UGM itu menyediakan sebuah studio yang bisa digunakan untuk membuat konten, terutama kadang kan ada nih tugas belajar yang disuruh membuat konten, membuat video, misal 3 minutes video gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa itu bisa bareng-bareng mengerjakannya di studio yang disediakan di pascasarjana UGM gitu. Studinya gratis itu Kak? Gratis dong, gratis banget, dan itu Wah. fasilitasnya lengkap mulai dari kamera, kemudian ada apa sih itu namanya, Yang buat mikrofon, podcast gitu ya? ada kayak lampu-lampunya gitu. Berarti sangat menunjang ya? Sangat, pasti. Dan itu sebelumnya karena saya itu dari desa gitu ya, jadi kayak pertama itu agak apa sih ini gitu. Wow, berarti fasilitasnya sangat-sangat approve ya? Approve banget sih. Itu berarti memfasilitasi diskusi, kemudian Betul. memfasilitasi tugas-tugas. Iya. Tapi Kak Arsya tuh pernah burn out nggak sih jadi mahasiswa PKP? Enggak sih, karena dari tugasnya yang diberikan itu nggak terlalu membebani. Pasti ada beban tapi nggak yang berarti gitu. Kemudian dari teman-temannya itu sangat gini, erat Solid gitu, gitu ya? solid, iya solid. Jadi kita tuh ngerjainnya bareng-bareng. Kemudian kalau ada yang susah atau ada yang gimana itu saling tracking gitu loh. Jadi saling membantu kayak, oh kamu yang belum apa, aku yang belum apa gitu, tolong dong gitu. Jadi saling bahu-membahu lah gitu. Kemudian dari dosennya tuh juga mendukung, kayak misalkan kalau ada mahasiswa yang kesulitan gitu, kalau mahasiswanya mau menyampaikan ya is okay, nanti akan diberikan, misalkan mahasiswanya lagi sakit nih, nanti akan diberikan tugas lain yang sesuai gitu, sesuai dengan kondisinya saat itu. Wah, jadi aku yang sangat tertarik untuk masuk ke prodi PKP ya teman-teman. Wajib sih, kataku bagi teman-teman yang misalkan saat ini sedang bingung milih prodi apa sih yang
bisa dimasukin yang bisa sesuai dengan diri, cobalah prodi PKP guys, karena ini tuh multidisiplin. Jadi background teman-teman bisa dari pendidikan, sosial, ekonomi, kemudian dari apa, olahraga gitu, itu bisa masuk di sini. Jadi join, buruan join. Karena udah tertarik untuk join, mungkin tiba-tiba langsung kepikiran, terus tantangannya apa Kak? Kalau misalkan kita disuruh join, fasilitasnya oke, tantangannya tuh kayak gimana sih gitu? Tantangan apa nih? Tantangan masuknya Selama atau? masuk boleh, terus selama perkuliahan juga boleh. Oke, kalau tantangan masuk sih mungkin bisa teman-teman itu menyiapkan pemberkasan sih, mungkin pemberkasan pada umumnya kayak misalkan tes TOEFL, kemudian ada tes potensi akademik, tes wawancara. Nah, ini kebetulan dulu aku tuh di tes wawancara tuh agak kurang persiapan teman-teman. Jadi agak pesimis gitu lah, tapi alhamdulillah masih bisa diterima di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman benar-benar tertarik untuk masuk di program studi penyuluhan dan komunikasi pembangunan pascasarjana, teman-teman harus benar-benar menyiapkan keperluan-keperluan administrasinya, baik berupa TOEFL, kemudian tes potensi akademik dan juga wawancara yang tadi. Bener sih Arsya, aku juga sangat setuju karena tes TOEFL, kemudian tes PAPS gitu Iya. membutuhkan waktu yang lumayan Iya, lama ya, dan betul. belum tentu kalau misalkan sekali coba itu bisa memenuhi gitu. Jadi Iya. teman-teman harus ekstra belajar dan persiapannya harus jauh lebih panjang dan tetap semangat belajar sih. Iya. Karsya, kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih. Kalau Karsya mau sampaikan, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman apa sih closing statement dari Karsya? Oke, closing statement-nya. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, baik yang di Indonesia, di luar Indonesia, pokoknya dimanapun deh, itu teman-teman mulai sekarang harus mulai mempersiapkan mempersiapkan pemberkasan, mempersiapkan tes TOEFL, tes potensi akademik, bahasa Inggris dan sebagainya untuk mendaftarkan segera di program studi penyuluhan dan komunikasi pembangunan pascasarjana UGM, karena di sini tuh dari dosennya, kemudian dari fasilitas yang diberikan, kemudian dari teman-teman itu semuanya sangat worth it, sangat jos banget, top markotop pokoknya. Jangan lupa untuk mendaftar. Nah, karena udah disemangati sangat banyak dari Kak Arsya untuk calon mahasiswa baru, selamat datang untuk mahasiswa baru program studi penyuluhan dan komunikasi pembangunan di tahun ini, dan semoga teman-teman bisa berdinamika bersama dengan kami yang saling bahu-membahu untuk saling tolong-menolong, dan kita akan terus belajar bersama untuk bisa menuju versi yang terbaik untuk diri kita sendiri. Oke, itu saja. Saya Safani, sampai jumpa di next episode Teman PKP dengan narasumber menarik-menarik lainnya. Sampai jumpa teman-teman semua.